Baik, bisa dicermati anak-anak. Jadi di latihan soal bisa kalian download di e-learning sekolah dan pembahasannya juga sudah Ustadz upload juga. Nah, jadi untuk materi PTS nanti hanya 2 bab ya, yaitu bab tentang keseimbangan dan juga bab elastisitas. Nah, ini Ustadz buatkan latihan soal biar lebih mudah kalian mempelajari. Tapi dengan catatan jangan hanya belajar latihan soal ini. Ini hanya gambaran rangkuman materi yang sudah kalian pelajari terkait bab 1 dan bab 2, yaitu bab keseimbangan dan elastisitas. Nah, di bab keseimbangan ya, di soal pertama ya, ini ada gambar sebuah pintu, kemudian di pintu tersebut diberi beberapa gaya. Nah, ini cocoknya materi subbab tentang apa ini? Momen gaya, Ustaz. Momen gaya ya, atau gerakan dinamis. Ya, momen gaya atau torsi. Nah, jadi diketahui pintu tersebut memiliki engsel di titik A, di sebelah kiri engsel pintunya. Ya, otomatis yang menjadi engsel adalah titik A sehingga titik A tidak akan berrotasi. Kita perhatikan berarti gaya-gaya selain yang ada di titik A, selain yang di titik A. Untuk F1 ini tidak akan menyebabkan adanya momen gaya atau torsi. Gitu ya. Jadi yang menyebabkan torsi hanya F2, terus yang mana lagi? F3 dan F4. Nah, tapi untuk yang F4 ini, nah ini pada waktu kalian post test waktu itu ya, untuk soal yang bentuknya seperti ini banyak yang kesulitan bagaimana cara menguraikan dan menyelesaikan. Nah, caranya adalah kalau menemukan gaya yang tidak tegak lurus terhadap bidang, kita uraikan terhadap sumbu X dan Y seperti ini, kasih garis batu. Nah, bab vektor di kelas 10 dijelaskan bahwasanya kalau ada sudut ketika kita uraikan maka akan berubah menjadi 40 cos atau sin yang ada sudutnya. Yang ada sudutnya dikalikan dengan cos, ya. Ingat-ingat, bagian yang ada sudut, cara cepatnya tinggal kita kali cos, gitu aja. Cosnya berapa derajat? Mengikuti yang diketahui, yaitu cos 53 derajat. Berarti yang sebelah atas itu adalah 40 sin 53. Nah, kemudian mana yang kita gunakan atau gaya mana yang menyebabkan torsi? Yang 40 sin 53 atau yang 40 cos 53? Yang 40 sin 53, Ustaz, karena A-nya ke atas. Alasannya adalah tegak lurus terhadap bidang. Ya. Oh iya. Tidak selalu yang di atas itu sin. Bisa jadi yang di atas itu cos kalau sudutnya terletak di bagian sini. Ya. Soalnya yang diketahui nilai sin ya, Ustaz, bukan nilai cosnya. Kalau misalkan ini di sini 53 ya, katakanlah di sini 53. Nah ini yang di bawah tidak diketahui. Maka nanti kalau kita uraikan yang atas bukan sin, melainkan 40 kali 53. Cos 53. Yang bawah jadinya 40 sin 53. Kalau sudut yang diketahui bagian yang sebelah sini. Maka yang menjadi acuan itu adalah letak sudutnya di mana. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang ada sudutnya kita kali dengan cos, ingat-ingatnya. Nah, terus yang kita gunakan sekarang yang mana? Yang 40 sin 53 karena gaya yang menyebabkan torsi adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Nah, kemudian ini sudah saya buatkan pembahasannya kan di bagian bawah ya. Nah, setelah kita uraikan tadi, tuliskan ada berapa torsi? Torsi A tambah B tambah D dan tambah E. Porosnya di titik A. Karena porosnya di titik A, maka yang memiliki torsi hanya titik B, D, dan E. Yang titik A-nya sama dengan 0. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Bisa. Nah, setelah itu kita uraikan torsi atau momen gaya itu adalah
gaya dikali dengan lengan gaya. F dikali R, gitu kan? Nah, ini torsi B, berarti F-nya yang mana torsi B itu? Nah, F2 kan ya. F2 seperti ini ketika diberikan gaya, ketika bidangnya diberikan gaya, maka akan menyebabkan bendanya atau pintunya berotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Angle-nya di titik A. Berlawanan, Ustaz. Nah, nanti kalau Ustaz gambarkan nanti muternya kan gini rotasinya. Nah, berlawanan jarum jam kan ya. Makanya muncul tanda negatif. Negatif 2 dikali jaraknya titik A ke titik B kali AB. Ditambah titik D menyebabkan pintunya berotasi seperti ini kan, secara jarum jam. Ya. Nah, nanti kalau secara jarum jam positif. F3 kali jaraknya A ke D. A ke D berapa senti begitu. Ditambah yang tadi yang sudah kita uraikan kan kita pakai yang sin ya. Nah, ini arahnya ke atas gitu kan, menyebabkan pintunya berotasi berlawanan jarum jam. Atau katakanlah pintunya terdorong ke dalam. Nah, dari situ kita memiliki juga jarak A ke E. Nah, A ke E berapa? Nah, kalau sudah kita masukkan nilainya semuanya. Oke. Kita masukkan nilainya semuanya bagian bawah. Nah, F2-nya tadi adalah 20. 20 dikali AB. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan 50 cm. AB-nya 50 cm kan? Jadi kan meter 0,5. Min 20 kali 0,5 ditambah F3-nya berapa tadi? 10. 10 dikali jaraknya A ke D. 150 cm atau 1,5. Jadi kan meter 1,5. Ditambah F4-nya adalah tadi negatif ya, min F4 sin 53. Nah, jadi besar gaya kan F4 sin 53. Tandanya negatif. Min F4 sin 53 kali jaraknya A ke E. 50 cm, 50 cm, 50 cm, 200 cm kan, jadi kan meter 2 Ustaz, 2 meter. Nah, dimasukkan nilainya semuanya, min 10 tambah 15, min 64, hasil akhirnya minus 59 Newton meter. Berapakah total momen gayanya? Total momen gayanya adalah minus 59 Newton meter. Kemudian arah terbukanya kemana? Arah terbukanya pintu adalah pintu akan terbuka ke dalam atau terbuka dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, kalau misalkan hasilnya itu positif 59, nanti pintu akan terbuka ke mana? Keluar atau searah jarum jam. Nah, jadi kalau terbuka ke dalam ini pintunya bergeraknya ke dalam, masuk ke dalam atau berlawanan jarum. Bisa dipahami ya Nana ya? Nah, ini adalah aplikasi penerapan momen gaya, itu seperti itu. Kita pakai permasalahan yang sederhana. Jadi intinya ini dari keempat buah gaya ini menyebabkan pintunya adalah terbuka ke dalam. Gitu ya. Soal yang kedua, lanjut ya. Soal yang kedua ini konsep tentang apa? Konsep tentang momen inersia. Nah, momen inersia ada dua macam. Ada yang momen inersia partikel, ada juga momen inersia benda tegar. Kalau momen inersia partikel itu benda yang kecil. Kalau benda tegar itu benda yang padat bisa berotasi. Nah, benda partikel di sini ada 4 macam. Benda 1, 2, 3, 4. Diketahui ada 2 buah poros ya, yaitu poros A dan poros B. Kalau yang menjadi poros adalah titik A, ya, maka nanti berotasinya itu adalah bagian atau benda yang mana saja. Kalau porosnya di titik A, otomatis benda 1 kan tidak ikut berotasi.
menjadi pusat. Maka yang ikut berotasi adalah benda 2, 3, dan 4. Yes, sir. Benda 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk momen inersia itu tidak ada tanda negatif. Ya, semuanya tandanya positif. Kenapa? Karena semua benda itu berotasi dengan arah yang sama. Misal, porosnya itu berotasi searah jarum jam. Ya. Rotasi arah jarum jam itu kayak gimana? Nah, kayak gini kan. Semua benda juga akan ikut berotasi searah jarum jam. Kalau berotasi berlawan jarum jam juga sama. Semua akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Makanya momen inersia itu tidak ada tanda negatif. Semuanya positif. Nah, ada 4 buah benda. Dimasukkan persamaannya sigma inersia. Dengan inersia 1 itu sama dengan 0 karena menjadi poros. Kalau porosnya di titik B, maka benda 3 tidak punya momen inersia. Paham ya? Nah, dimasukkan persamaannya. Kalau partikel itu M kali R kuadrat. Ada nilai K-nya sebenarnya. KMR kuadrat. Tapi nilai K-nya untuk momen inersia partikel itu sama dengan 1. Ya. Nah, dimasukkan semuanya MR kuadrat plus MR kuadrat plus MR kuadrat. Hati-hati dalam memasukkan nilai R. Ya. Untuk benda 2, porosnya titik A berarti jaraknya 2 kuadrat. Untuk benda 3, jaraknya adalah 4 meter ya. Dari poros A ke benda 3 4 meter, 4 kuadrat. Dan kemudian yang benda 4 itu adalah jaraknya 6 meter ya, atau 6 kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian dimasukkan semua nilainya adalah 132 kg meter kuadrat. Nah, ini saya yakin sudah banyak yang paham lah. Dibandingkan yang nomor 1, lebih mudah yang nomor 2 sepertinya. Lanjut. Nah, untuk yang nomor 3 ini juga sudah banyak yang paham sebenarnya. Ini sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan dalam kelompok ya. Jadi ada permainan jungkit-jungkit berada dalam posisi seimbang. Maka tentukan besar massa. Nah, hati-hati. Yang dicari adalah massa. Massa benda C-nya ini. Kotak misterius. Nah, benda C pada posisi 2 meter dari tumpu. Syarat keseimbangan itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Syarat keseimbangan rotasi benda tegak. Nah, karena ketiga buah bendanya ini arah gayanya tegak lurus semua, yang anak perempuan arah gayanya ke bawah, kemudian batu bata juga ke bawah arah gaya beratnya, benda C juga ke bawah juga. Maka kalau kita masukkan ya, yang anak perempuan kita anggap torsi pertama, batu bata torsi 2, benda C torsi 3, maka yang bernilai positif itu berarti yang arahnya searah jarum jam kan ya. Yang di sebelah kanan itu arahnya positif semua, yang di sebelah kiri jungkit-jungkit arahnya adalah negatif, menyebabkan jungkit-jungkitnya berotasi berlawan jarum jam. Maka yang tersatu diuraikan F1 kali R1. Anggap saja ini yang anak perempuan memiliki gaya F1 seperti itu. Yang batu bata memiliki gaya F2. Kado memiliki gaya F3. Min F1 kali R1 tambah F2 kali R2 tambah F3 kali R3 sama dengan 0. Nah, tujuan kita mencari F3 terlebih dahulu. F3 di sini adalah gaya berat ya, masih bukan massa, tapi masih dalam bentuk gaya. Nah, dimasukkan semuanya. F1 itu gaya, massanya 30 kg. Berarti untuk mencari F massa kali gravitasi kan ya. 300 kali 1,5 min 300 kali 1,5 tambah batu batanya 10 kg berarti 100 kali 1,5 ditambah F3-nya dicari kali jaraknya 2 meter sama dengan 0. Kemudian diselesaikan. Kita hapus dulu.
dikali semuanya min 450 ya, tambah 150, kemudian tambah 2F3. Pindah ruas sehingga diperoleh 2F3 sama dengan 300. F3 sama dengan 150. Ini masih berat. Berat benda C. Kalau masanya berapa? Dibagi 10 masanya. 15 kg. Jadi jawabannya untuk benda yang di belakang ini, benda C yang paling kanan sendiri itu adalah 15 kg. Biasanya ada yang berhenti mengerjakan di angka 150 Newton. Ya salah ya, kurang sedikit sebenarnya. Kalau mencari massa, jawabannya 15 kilo, 15 kilo. Kalau yang dicari berat, 150 Newton. Itu ya. Ini soal yang ketiga. Nah, soal yang keempat ini masih banyak yang bermasalah kayaknya. Nah, jadi nomor 4 ini subbab tentang titik berat. Ya, subbab tentang titik berat. Nah, kebetulan titik berat bidang homogen di sini, bidang homogen maksudnya adalah bidang yang masanya terdistribusi merata, sama, seimbang. Ya. Nah, kalau kita berpikir secara logika, dicari koordinat titik berat sebenarnya untuk mencari nilai koordinat X-nya sudah ketemu. Berapa? 5, Ustaz. Sudah kelihatan kan ya? 5. Karena simetri di tengah. Nah, karena simetri lipatnya ada di tengah-tengah gitu kan ya. Nah, ini kan di simetri lipatnya kan di sini. Otomatis pasti posisi seimbang koordinat titik beratnya adalah jaraknya 5 cm. Nah, sudah terjawab yang X-nya kan ya? Yang X-nya sudah terjawab. Makanya di sini saya tuliskan X0 itu sama dengan X1 sama dengan X2 ya. Sama dengan 5 cm. Jadi semisal kita anggap letak titik beratnya di sini misalkan ya. Nah, maka kita sudah tahu X-nya 5 cm, tapi kita belum tahu Y-nya berapa. Nggak boleh ditebak karena ini nggak pasti berapa, 4, berapa atau 5 cm, belum tahu. Harus pakai persamaan. Tapi untuk yang X sudah jelas ya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya adalah kita bagi dua benda ini menjadi kita bagi bangun ini menjadi dua benda. Misal, yang pertama benda satu yang persegi panjang. Dia kan punya titik berat di sini. Ya. Segitiga anggap saja di sini. Benda 2 segitiga. Nah, kita jabarkan. Benda 1 persegi panjang. Untuk mencari Y-nya, untuk mencari Y-nya yang mana berarti? Tinggal bagi aja kan ya. Nah, ini di sini kan letaknya. Letak titiknya ini berapa senti gitu kan. Nah, setengah dikali tingginya persegi panjang adalah 4. Setengah kali 4 sama dengan 2. Nah, 2 kan ya. Kemudian A, luas persegi panjang. 2 ke 8 itu 6. 6 kali 4, 24. Oke, benda yang kedua segitiga. Segitiga kita belum tahu nilai Y2-nya. Ya. Nah, ini kita belum tahu Y2-nya berapa. Maka kita cari. Kalau segitiga punya persamaan unik, bukan pakai setengah ya, mencari tingginya, yaitu sepertiga kali tingginya segitiga. Tingginya segitiga berapa ini di sini? Kita lihat. Tingginya segitiga di sini adalah dari angka 4 ke 10, berarti tingginya segitiga kan 6. 6, Ustaz. Nah, sepertiga tinggi ditambah segitiga ini kan tidak terletak di dasar, melainkan dia punya ketinggian awal sebesar 4. Nah, jadi untuk koordinatnya segitiga itu adalah sepertiga dikali 6 ditambah tinggi awalnya adalah 4. Kalau misalkan ini tinggi awalnya 5, itu tambah 5. Gitu ya. Sepertiga tinggi ditambah tinggi awalnya 4 tadi. Hasilnya 6. Kemudian luasnya
setengah kali alas kali tinggi, luas segitiga, setengah kali alasnya 10, tingginya tadi 6, dapatnya 30. Nah, kalau sudah memperoleh Y1, A1, Y2, A2, nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan menggunakan persamaan titik berat untuk koordinat Y. Untuk yang koordinat X kan kita tadi sudah tahu, nggak usah dihitung lagi. Makanya di sini tadi tidak perlu kita cari X1 sama X2. Nggak apa-apa. Sehingga mencari Y-nya adalah A1 Y1, A2 Y2 per A1 plus A2. Ini persamaannya harus ingat ya. Nah, dimasukkan angkanya semuanya. 24 kali 2 tambah 30 kali 6 per 24 kali ya bentar, ini ada yang mau masuk. Nah, per 24 tambah 30. Sehingga diperoleh persamaannya diperoleh hasilnya adalah 4/2/9 cm. Sehingga koordinat titik berat bidang homogen ini adalah 5 dan 4/2/9 cm. Nah, ini Ustaz sudah menuliskan persamaannya, bisa dipelajari lagi ya, sudah Ustaz upload di pembahasan e-learning. Lanjut, nomor 5, ini sudah banyak yang paham ya, penari balet momen inersia yang di rentangkan tangan itu lebih besar karena jari-jarinya lebih besar dibandingkan yang dirapatkan tangan. Nah, putarannya lebih cepat yang di rentangkan apa yang dirapatkan? Penari balet itu. Penari balet, kecepatan putarannya lebih cepat yang merapatkan tangan atau yang merentangkan tangan? Yang A, yang merapatkan tangan ya. Karena tidak ada faktor gaya gesekan udara ya. Dan bebannya juga lebih besar kalau direntangkan tangan seperti itu. Nah, sama kalau kalian berenang ya, di kolam renang, mau terjun bebas. Itu kan mau terjun bebas itu kan tangan kita harus diluruskan gini kan. Nah, gini kan ya. Mau meluncur gitu. Kenapa kok nggak gini langsung? Nah, itu ada faktornya ini juga, ada faktor momen inersia. Nah, diketahui momen inersia 50 saat dirapatkan, 80 saat direntangkan. Nah, pada saat kedua lengan dirapatkan, kecepatan putarannya atau kecepatan sudutnya 20. Saat direntangkan, kenapa kecepatan sudutnya itu melambat? Buktikan dan jelaskan. Nah, cara menjelaskannya adalah kita jelaskan berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut, ya, yaitu momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. L1 sama dengan L2. L sendiri kalau dijabarkan I kali omega sama dengan I kali omega. Dimasukkan saja nilainya semuanya. Ya, ketemu kecepatan sudut putaran pada saat di rentangkan tangan ternyata lebih kecil 12,5. Sehingga terbukti pada saat tangan direntangkan kecepatan sudut melambat dikarenakan kecepatan sudut atau omega itu berbanding terbalik dengan momen inersia. Gitu. Intinya gitu ya. Ini sudah banyak yang bisa berdasarkan soal post-test yang kalian kerjakan waktu itu ya, yang pakai Kahoot. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini masih banyak yang belum masih makanya. Jadi ini konsep tentang elastisitas, yaitu modulus elastis ya, atau modulus yang suatu nilai yang menunjukkan kekuatan elastisitas suatu benda. Nah, sepotong kawat logam panjangnya 140 cm, luasnya sekian dan ditarik dengan gaya sekian bertambah panjang sekian. Tentukan modulus elastik bahan kawat logam tersebut. Ustaz, buat apa sih kita menghitung kayak gini, Ustaz? Sekali lagi, modulus elastik di sini fungsinya adalah agar kita tahu seberapa kuat bahan yang kita gunakan. Contoh, kalian sudah melihat olahraga bungee jumping di e-learning sekolah. Nah, kita harus tahu kira-kira bahan elastis talinya itu maksimal bisa menahan beban berapa newton, bisa menahan massa berapa kilogram. Kalau kita nggak tahu tali karetnya itu kuatnya itu berapa, maksimalnya berapa untuk menahan beban orang yang terjun bebas. Nah,
bahayanya kalau kita nggak tahu ya, wes nggak apa-apa dipakai aja. Tiba-tiba ketika loncat terus putus talinya, gimana itu? Wah, itu berbahaya ya. Nanti jiwa orang tersebut bisa melayang ya. Nah, maka fungsinya ilmu fisika ini sangat bermanfaat. Ya. Kaitannya modulus elastik. Maka perlu diketahui kekuatannya itu berapa. Nah, ini pakai persamaan modulus elastik. Tegangan dibagi regangan atau rumus singkatnya seperti ini. Bisa dicermati, bisa berlatih lama-lama, hafal sendiri. Gitu ya. Itu permisi Ustaz. Ya. Tapi itu kan aslinya rumusnya itu F per A dibagi delta F per L. Cuman itu disederhanakan loh Ustaz. Maksudnya dibuat lebih langsung kali itu. Terima kasih. Iya kan? Jadi F per A dibagi, ini kan tegangan ya. Tegangan dibagi regangan delta L per L0 gini kan. Nah, A-nya diturunkan ke bawah dan L0-nya dinaikkan. Atau lebih gampangnya adalah dibalik aja. F per A ini kalau dikali ya, dikali itu kan menjadi L per delta L per delta L. Itu kan? Oke, Ustaz. Jika diperoleh ini tadi F kali L0 per A kali delta L. Sama saja. Oke, Ustaz. Cuma memastikan biar sayanya nggak bingung. Untuk penyelesaiannya secara matematis ini harus kalian asah terus ya. Karena bagaimanapun juga ilmu matematis untuk menyelesaikan soal ini harus kalian kalian kuasai. Nah, terutama dalam mengalihkan bilangan notasi ilmiah seperti ini, bilangan berpangkat. Pangkat minus kalau dikali itu jadinya berapa? Kalau dinaikkan jadinya positif dan seterusnya. Itu harus paham. Ya. Nah, lanjut nomor 7, waktunya sudah tinggal sedikit ya, kurang 10 menit. Nah, nomor 7 ini hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, suatu grafik. Grafik hukum Hooke itu selalu grafik yang linear atau lurus. Kalian boleh memilih salah satu data, asalkan grafiknya lurus. Tentukan A, konstanta pegas yang digunakan. Nah, misalkan kalau kalian pilih data yang gaya sebesar 10 Newton, maka pertambahan panjangnya berarti 0,02 meter. Kalau misalkan grafiknya masih sentimeter, rubahlah terlebih dahulu nilai delta X-nya tadi. Gitu ya. F per delta X sama dengan, oke, hati-hati ya, ini di grafik ini sebenarnya bukan X, tapi delta X. Nah, delta X-nya 0,02 dan 0,04 dimasukkan, 10 dibagi 0,02, 500 Newton per meter. Kalau kalian pakai yang 20 juga sama, 20 dibagi 0,04 itu juga 500 Newton per meter. Hasilnya sama saja. Nah, ini grafik linear. Terus yang kedua, pertambahan panjang pegas jika diberi gaya sebesar 30 Newton. Delta X-nya berapa kalau gayanya 30? Artinya, ini kalau misalkan di dalam grafik ya, naik lagi. Kalau ini 30, ya, berapakah ini pertambahannya yang di sebelah sini? Ini kalau dibuat garis bantu. Nah, di sini itu loh, berapa meter gitu kan ya. Secara logika kan gampang ya, ini kan perbandingannya kan sama. Oh, pasti 30, di sini pasti 0,06. Nah, kalau soal pilihan ganda, gampang, langsung aja. Oh, ini kalau 30, 0,06. Oh, kalau 40 berarti 0,08 dan seterusnya. Asalkan masih dalam daerah hukum Hooke. Gitu ya. Kalau pakai rumus, pakai persamaan ini. Pakai persamaan hukum Hooke F sama dengan K kali delta X dibolak-balik bisa. Gitu ya. Lanjut. Nomor 8. Nah, ini soal ini yang luar biasa soalnya ya. Soal berpikir kritis ini. Jadi ada sebuah aplikasi pegas shockbreaker yang ada di truk ini, truk pengangkut barang. Biasanya yang kalian lihat di jalan-jalan itu kan ada truk yang sangat besar gitu ya. Memuat banyak barang yang sangat berat. Nah, diketahui total nilai konstanta rangkaian pegas yang digunakan truk adalah 10.000 Newton per meter. Ya, 10.000 Newton per meter. Nah, pertambahan panjang maksimal yang boleh terjadi
itu hanya 80 cm atau 0,8 meter. Nah, ingat-ingat, pertambahan panjang pegas atau shockbreaker truk itu maksimal hanya boleh 0,8 meter atau 80 cm. Kalau perubahan panjangnya lebih dari itu, pegas atau shockbreaker truknya bisa rusak. Nah, oleh karena itu, jika truk digunakan untuk mengangkut barang, berapakah total berat beban maksimal yang boleh digunakan ya, agar pertambahan panjang tidak melebihi, mohon maaf ini bukan 50 cm seharusnya, tidak melebihi berapa tadi 80 cm ya, atau 0,8 meter. Jenis barang yang mana pada tabel berikut ini yang dapat diangkut? Jelaskan berdasarkan konsep hukum Hooke. Nah, barang mana yang kita pilih untuk bisa diangkut ke truk? Kita harus tahu total berat beban maksimal yang bisa diangkut oleh truk. Kita terapkan persamaan hukum Hooke. Nah, F sama dengan K kali delta X. Gampang ini, kelihatannya sudah, sebenarnya gampang. Ya, mudah sekali. Cari berat beban maksimalnya 8.000 Newton. Nah, sehingga truk itu maksimal hanya boleh 8.000 Newton mengangkut barang. Kalau nggak percaya, lihat di bagian samping truk biasanya ada keterangan tabel kecil gitu ya. Maksimal daya angkut barang, maksimal kapasitas orang yang boleh naik truk. Itu kan biasanya ada di bagian samping truk itu. Nah, itu sudah diuji menggunakan konsep hukum Hooke juga. Nah, sehingga jenis barang yang boleh diangkut ke truk adalah maksimal 8.000 kan? Berarti yang mana aja? Berarti yang beban yang di bawah M. M L sama bisa enggak L? L bisa, soalnya pas. M juga bisa. L, M atau O? O juga bisa. Yang K sama yang N nggak bisa karena melebihi 8.000. Jadi kalau berlebihan nanti pecah ya pegasnya atau rusak? Iya, karena di sini sudah diberi keterangan kalau melebihi 80 cm pertambahan panjangnya nanti bisa pecah, rusak. Nanti truknya yang bisa jalan truknya, tapi bahaya nanti, roboh nanti ya. Nah, iya. itu ya. Oke, kurang 3 menit. Nomor 9, ini ada, mohon maaf, bukan 3 jenis pegas, melainkan 2 jenis pegas yang berbeda, pegas A dan B. Nah, yang paling tinggi biasanya memiliki konstanta yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, ya. Nah, ini coba buktikan. K1 yang A, 40 per 10. Dibagi 10 menjadi 4. Meter per meter. Kalau yang B, 40 per 20. Dibagi 20. Berarti 2. Nah, soalnya di sini adalah tentukan konstanta rangkaian seri dan paralel. Artinya, dari kedua pegas ini, kalau dirangkai seri dan paralel itu berapa besar konstantanya. Caranya adalah kita cari dulu tadi kan konstantanya pegas A berapa, pegas B berapa, sudah ketemu. Baru dirangkai seri. Oh, kalau dirangkai seri pakai rumus seper. 1/K1 tambah 1/K2. 1/4 tambah 1/2. Sehingga diperoleh nilai konstanta seri kalau kedua pegas dirangkai seri adalah 4/3 Newton per meter. Nah, kalau dirangkai seri, konstantanya menjadi lebih kecil. Itu fungsi dari rangkaian seri, memperkecil konstanta. Nah, kalau konstanta paralel kan dijumlah saja, 4 tambah 2, 6. Nah, sehingga fungsi rangkaian paralel sebenarnya adalah untuk memperbesar nilai konstanta pegas. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu alat, punya 2 buah pegas, itu yang nilai konstantanya nggak seberapa. Rangkailah secara paralel supaya dapat nilai konstanta yang lebih besar. Gitu ya. Terakhir nomor 10. Ini rangkaian apa namanya? Rangkaian campuran. Oh, campurannya. Paralel, bukan paralel ya. Rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian paralel dan seri. Nah, rangkaian campuran itu banyak macamnya. Kalau seperti ini ya, berarti yang atas itu paralel atau seri yang atas ini? Paralel, Ustaz. Yang bawah juga paralel bukan? Nah, caranya adalah kalau kita diminta mencari konstanta rangkaian, yang atas diparalel dulu, yang bawah diparalel dulu, terus nanti ditambah seri.
Oh, di seri. Nah, setelah di paralel yang atas, paralel yang bawah, habis itu di seri. Kenapa Ustaz di seri Ustaz? Oh, Karena bentuk ini tah. oke, jadi ini kan yang atas kan masih paralel, gitu kan? Iya. Jadikan rangkaian paralel menjadi satu buah rangkaian. Habis itu rangkai lagi yang bawah menjadi paralel lagi. Sehingga nanti punya Oh, nilai konstanta paralel 1 ya, dan juga nilai konstanta paralel 2. Nah, kalau seperti ini kan jadi rangkaian seri. Paham iya nggak? sih. Nah, Paham, jadi paham, seri. paham. Nah, jadi langkah-langkahnya Alah. adalah di paralel dulu masing-masing, habis itu di seri. Gitu ya. Nah, cara Oke Ustaz. penyelesaiannya ini sudah saya tuliskan. Paralel 1, kalau paralel kan tinggal jumlah aja. Masing-masing pegas itu 500, 500, 500, 500, 500. Paralel 1, 1000, paralel 2 juga sama 1000. Habis itu di seri. Nah, seperka seri, 1000 tambah 1000, 2/1000. Sehingga rangkaian serinya 500 Newton per meter. Dapat kita simpulkan sebenarnya rangkaian ini bermanfaat atau tidak. Kalau hasilnya itu 500 Newton per meter. Efisien atau tidak rangkaian ini? Efisien gimana Ustaz? Ini kan kita dapat konstanta rangkaian campurannya kan 500 Newton per meter. Menurut Ya kalian, enggak Ustaz. rangkaian ini efisien atau tidak? Ya atau tidak? Artinya gini, dengan menggunakan 4 buah pegas, kalian hanya memperoleh nilai konstanta 500. Apa bedanya dengan menggunakan sebuah pegas? Nah, Enggak efisien Ustaz. nggak efisien ini rangkaian ini. Ya kan? Boros Ya bahasa Ustaz. istilahnya, Betul, Ustaz. boros. Ya. Nah, makanya ilmu fisika nanti kalau misalkan dalam teknik industri, teknik sipil nanti menghitung juga bahan-bahan yang efisien, yang mudah, yang kuat itu bagaimana. Perlu dipikirkan ya. Soal yang B, pertambahan panjang total pegas kalau bebannya 10 kilo pakai hukum Hooke. Ya. F-nya 100 dibagi konstanta rangkaiannya tadi 500. Pertambahan panjang total ini adalah 0,2 meter. Nah, bisa dipahami anak-anak ya? Bisa Ustaz. Oke, baik. Jadi inilah yang sudah kita bahas ya, latihan soal nomor 1 sampai nomor 10 untuk persiapan kalian PTS Fisika hari Senin minggu depan insya Allah. Jangan hanya belajar di latihan soal ini. Latihan soal ini hanya apa ya, rangkuman materi yang kita pelajari yang ya mungkin ya nanti bisa jadi pedoman untuk persiapan PTS kalian. Ya, yang terpenting adalah Ustadz tidak bilang soal PTS-nya nanti seperti ini, tidak seperti itu ya. Tapi ini hanya sebagai gambaran persiapan PTS kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, silakan di-download pembahasannya di e-learning sekolah. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ada Alhamdulillahirobbilalamin. pertanyaan dan seterusnya hari Rabu pada waktu asinkron bisa ditanyakan ya. Terima kasih, silakan bisa live untuk kegiatan ekstra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.